Apabila kita dengarkan kajian tausiah hari ini, semoga kita semua dapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Mantap. Semoga nanti yang kasih kajian Bapak Al-Mukarram kita, Bapak Dr. Haji Bisman dapat memberikan pantun juga. Mungkin untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan tausiah atau kajian dari Al-Mukarram kita, Bapak Dr. Haji Bisman MHI. Kepada Bapak kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah salat asar rahimahumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kesibukan kita melaksanakan tugas-tugas di kantor, kita masih menyediakan waktu untuk hati kita. Kenapa disebut untuk hati? Karena memang ibadah itu untuk hati. Jadi orang yang tak mau beribadah, tak mau berkunjung ke rumah Allah, ke musala atau ke masjid, sebenarnya dia sedang menganiaya dirinya. Karena manusia itu ada otot, ada otak, ada hati. H2O. Otot itulah kerja, otak itulah berpikir, sedangkan hati itu berzikir. Nah, dengan ibadah, dengan datang ke musala, ke masjid, dengarkan kajian, itu kita sedang memberikan nutrisi kepada hati kita. Dan hati yang dikasih nutrisi, dia akan tetap sadar dimanapun dia berada, bahwa dia ini adalah hamba. Di atasnya ada Tuhan. Maka seorang hamba berkewajiban untuk mengingat Tuhannya, untuk mengabdi kepada Tuhannya, untuk berdoa kepada Tuhannya, mengagungkan Tuhannya. Dan ketika itu terjadilah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan di dalam diri seseorang. Jadi ketika orang tidak mempedulikan hubungannya dengan Tuhan, sebenarnya dia sedang menyiksa hatinya sendiri. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah tumakninah atau ketenangan hati itu. Dan pada hari ini kita merupakan hari kedua sebenarnya kajian di tahun 2022. Tapi karena kemarin kita punya kegiatan yang banyak sebelum asar, sehingga kosong kegiatan asar kita Jumat kemarin. Jadi kita sekarang kajian di tahun baru ini. Tentu kita berharap tahun 2022 ini membawa kebaikan lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena Nabi sendiri atau riwayat mengatakan bahwa manusia itu dikaitkan dengan waktu itu terbagi kepada 3, seperti yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita sebelum ini. Yang pertama ada namanya Rabihun, beruntung. Yang kedua ada namanya Khasirun, merugi. Dan yang ketiga ada namanya Mal'un, celaka. Siapa yang beruntung, siapa yang merugi, siapa yang celaka? Didefinisikan oleh riwayat itu, man kana khairuhu khairan min amsihi
bahwa Rabiul. Kalau hari ininya, tahun ininya lebih baik daripada tahun sebelumnya, itulah orang yang beruntung. Lebih baik dari sebelumnya. Man kana yaumuhu ka'amsali amsihi fahuwa khasirun. Kalau orang itu sama saja kemarin dengan hari ini atau hari ini dengan kemarin, pada hakikatnya orang itu merugi. Dan man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ininya turun daripada hari kemarin, lebih buruk dari hari kemarin, itu orang itu celaka. Jadi kan tingkat celaka, tingkat rugi, dan tingkat beruntung. Ukurannya adalah hari ini dibanding dengan hari kemarin, tahun ini dibanding dengan tahun kemarin. Bagaimana? Tambah atau berkurang atau sama? Kalau bertambah baik, itu beruntung. Kalau sama saja dengan kemarin, itu rugi. Kalau berkurang dari hari kemarin, itu celaka. Itu rumus-rumus yang diberikan oleh ulama-ulama kita agar kita ke depan itu jangan sampai jadi orang merugi. Nah, soal rugi dan untung itu kaitannya kan kepada modal, Pak. Kalau tiba di bisnis kan modal ukurannya. Karena modalnya 10, setelah dikelola dapat 10 juga, itu bukan pulang pokok sebenarnya, itu rugi sebenarnya. Karena dia sudah mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, tapi hasilnya sama juga dengan modal yang diberikan. Baru dia disebut beruntung ketika dia mendapatkan hasil lebih daripada modal yang diberikan, yang dikelolanya. Nah, kita ibu dan bapak dalam hidup ini diberi Allah modal yang sangat banyak. Modalnya sangat banyak. Dari diri kita ada namanya modal kesadaran, daya pikir, kekuatan, kesehatan. Di luar kita ada modal. Satu diantaranya oksigen misalnya. Oksigen itu berapa kita hirup dalam 1 menit? 1 menit kita membutuhkan oksigen itu berapa? Paling kurang 1 liter, Pak, per menit. Nah, 1 liter itu kalau kita tanya ke toko yang menjual oksigen, kira-kira berapa ya? 25.000. Nah, berapa sehari semalam kita membutuhkan oksigen? Jadi besar sebenarnya modal hidup kita. Nah, kalau modal hidup besar, pengabdian kurang, kira-kira bagaimana kita disebut? Nah, di situ celakanya. Celakanya itu baru oksigen, Pak. Belum lagi nitrogen, belum lagi cahaya, belum lagi makanan, belum lagi air, belum lagi keamanan dan lain-lain sebagainya. Itu adalah modal yang sungguh sangat banyak. Kalau dari modal yang sebegitu banyak kita tak menghasilkan pengabdian yang berkualitas, kira-kira manusia macam apa kita? Padahal kita lahir ke muka bumi ini bukan untuk main-main, bukan untuk menghabis-habiskan umur, bukan menghabis-habiskan waktu, tapi adalah untuk mengabdi. Pengabdian itu ada kaitannya langsung kepada Allah, ada yang kaitannya kepada sesama kita. Bekerja di kantor, sebenarnya kita sedang menjalankan pengabdian. Mengurus rumah tangga kita, kita melakukan pengabdian.
apalagi yang disebut dengan ibadah khassah, ibadah khusus seperti salat. Nah, salat inilah yang perlu sekali kita benahi. Kita benahi salat kita ini terus. Kita sudah salat sudah, tapi hendaknya dari waktu ke waktu sesuai dengan kategori manusia tadi, hendaknya salat kita semakin baik, semakin khusyuk salatnya, semakin paham bacaannya, dan semakin sempurna doa zikir. Begitu. Usia bertambah, tapi kekuatan kita berkurang. Namun pengabdian kita kepada Allah justru makin baik. Nah, salat kita ini perlu sekali kita benahi. Salat seperti yang kita uraikan dahulu terdiri dari dua komponen. Pertama disebut dengan perkataan, yang kedua dengan perbuatan. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, kan itu. Nah, bacaan-bacaannya itu kita pahami. Nah, untuk memahami itu kan perlu belajar terus-menerus. Kalau kita membaca sesuatu atau mengerjakan sesuatu paham, itu enak kita mengerjakannya. Tapi kalau kita tidak paham mengerjakannya, tidak enak. Ini komputer, tekan-tekan, klik-klik, tapi tidak ngerti kita apa yang kita klik-klik itu. Apa hasilnya? Enak tak klik-klik itu? Tidak enak, entah apa-apanya nanti yang kedua lagi. Dia minta di-delete, kita tidak tahu artinya. Ya kita yes kan, hancur datanya, kan gitu. Itu akibat tidak memahami. Nah, salat kita baca, tapi tidak paham. Gimana coba? Ini sedang berdoa kita, sedang minta kita, sedang mengagungkan kita, sedang muji kita ini ada di dalamnya. Nah, bacaan-bacaan salat kita itu perlu kita sempurnakan. Nah, satu di antaranya kata Nabi begini, Pak. Idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir falyata'awwad billahi min arba. Apabila kamu sudah selesai tasyahud akhir sebelum mengucapkan salam, hendaklah kamu, kata Nabi, memohon perlindungan dari 4 bahaya. Jadi sebelum salam itu ada doa perlindungan namanya. Sebelum salam. Jadi innaka hamidum majid, tidak langsung salam. Tidak langsung salam. Innaka hamidum majid, berdoalah kamu di situ, kata Nabi. Ada 2 macam. Pertama doa perlindungan, yang kedua doa pilihan. Nah, doa perlindungan ini ditekankan sekali oleh Nabi dengan ucapannya. Man, kata Nabi, idza faraga ahadukum minat tasyahudil akhir falyata'awwad billahi min arba. Bila salah seorang kamu sudah selesai tasyahud akhir, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 bahaya. Hendaklah itu artinya perintah. Walaupun perintah ini tidak sampai ke tingkat wajib menurut kesimpulan ulama-ulama mazhab, tetapi tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi perlindungan ini. Orang seperti Nabi yang sudah dilindungi oleh Tuhan, kekasih Allah, masih memohon perlindungan. Konon kita ini. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu sudah hafal doa. Ya Pak. Kalau
Kalau dilihat wajah-wajahnya sudah hafal. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Empat. Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Cuma kalau kita fikir dan kita temukan, kita fikir seperti belajar kita dahulu di SD, di SMP, tidak ada ketemu doa itu. Tapi kalau kita buka kitab hadis, malah hadisnya hadis Sahih Bukhari Muslim. Jangan lupa membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hafal enggak? Belum. Itu bisa di tulis, ada bisa tulis. Tapi kalau baca ya di YouTube atau di browsing ada. Itu doa tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kenapa tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi? Karena begitu besar dan ngerinya bahaya ini. Dan dia atau beliau ingin umatnya selamat dari 4 bahaya. Kenapa? Ada kan? Nah, berlindung, kita berlindung. Orang kalau berlindung itu karena apa, Pak? Karena takut. Karena takut atau karena besarnya bahaya, makanya berlindung. Nah, berlindung kepada siapa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ nampak sekali kebutuhan kita kepada perlindungan Allah dari 4 bahaya ini. Karena tidak ada yang bisa melindungi kita dari 4 bahaya ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, berlindung dari azab jahannam. Itu nama neraka. Neraka itu macam-macam namanya. Ada namanya jahannam, ada namanya hutama, ada namanya wail, ada namanya sakar, ada namanya sa'ir. Dan namanya itu menunjukkan tingkat kengerian dan penderitaannya. Jahannam artinya gelap gulita. Karena sangat panasnya dia gelap. Nabi kalau menyebut atau kedengaran oleh Nabi orang menyebut jahannam atau Al-Quran menyebut jahannam, beliau langsung mengatakan a'udzubika min jahannam. Cuma orang sekarang enggak, orang sekarang malah nama toko dikasih jahannam, bakso jahannam. Berarti pedas itu bakso setan. Hajar jahannam ya kamu. Mungkin karena saking pedasnya kasih nama jahannam. Nah, itu kesalahan kasih nama. Nama itu kan harapan. Nah, kita berlindung kepada Allah dari azab atau siksa neraka jahanam. Bagaimana siksa neraka jahanam? Itu baca dalam surat Al-Furqan. Apa kata Allah? Walladzina yaquluna rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, palingkan atau hindarkan kami dari azab neraka jahanam.
Karena sesungguhnya azab neraka jahanam itu abadi, kekal. Dan sesungguhnya seburuk neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk tempat tinggal. Yang kedua, min adabil qabri, berlindung dari azab kubur. Kita semuanya akan ke sana, mau tidak mau, suka tidak suka, siap atau tidak siap. Itu tempat transit antara dunia dengan akhirat. Dari sana ada siksa, di samping juga ada nikmat. Namanya siksa dan nikmat. Nah, siksa kubur itu luar biasa. Walaupun kita tidak bisa mendeteksi dengan lahir ya, ada orang yang mencoba meletakkan tape recorder atau alat perekam dalam kubur itu, dihubungkan dengan kabel keluar untuk membuktikan adanya azab kubur. Ternyata tidak ada kedengaran. Kenapa? Karena alamnya memang tidak sama lagi dengan alam dunia. Tidak bisa disamakan antara alam kubur dengan alam dunia. Alam kubur itu bukan yang alam tanah itu, Pak. Azab kubur kata Nabi hakun, adalah benar. Dan Nabi sendiri mendengar orang disiksa dalam kubur. Ketika beliau lewat di sebuah tempat yang di sana ada kuburan yang sudah lama, lalu beliau mendengar orang itu sedang merintih diazab. Dan Nabi, tahukah kamu kenapa orang itu diazab dalam kubur? Para sahabat mengatakan, tidak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi, yang satu diazab karena habis buang air kecil, tidak istinja, tidak cebok bahasa Allah. Yang satu lagi kemana-mana menyebarkan fitnah. Itu salah satu. Dan ada azab kubur disebabkan oleh perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan lainnya. Nah, azab kubur itu ada tapi tidak kedengaran oleh manusia. Tapi binatang sebagian diberi kemampuan untuk mendengar. Hewan sebagian diberi kemampuan mendengar azab kubur. Tapi karena bagi hewan mau diazab, mau mendengar azab, mau mendengar orang sedang mendapat nikmat, sawabun alaihim, sama saja bagi mereka kan. Tidak ada pengaruh apa-apa, yang makannya enak juga, yang tidurnya nyenyak juga. Tapi kalau sempat manusia mendengarkan azab kubur, pastilah tidurnya tidak nyenyak, makannya tidak enak, pikirannya kacau balau, bekerja takkan tenang lagi. Untung Tuhan ya hijab pendengaran kita dengan azab kubur. Kalau kedengaranlah tidak bisa aman nyaman kita ini. Ini di bawah ini tak ada orang TPK, tidak tahu kita, ya kan? Yang ketiga, nah kita perpanjang ini karena waktunya agak pendek hari ini. Min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah. Nah, fitnah di sini bukan fitnah dalam arti bahasa kita ini. Fitnah di sini artinya al-imtihanu wal ikhtibar. Artinya adalah cobaan dan ujian. Siapa yang tidak mengalami cobaan dalam hidup ini? Kecil atau besar. Cobaan itu bisa mengenai diri kita, bisa mengenai keluarga kita, bisa mengenai harta kita, bisa mengenai kesehatan kita, mengganggu pikiran kita, mengganggu fisik kita. Banyaklah macam cobaan-cobaan dalam hidup ini yang kadang-kadang datangnya tidak kita sadari dan tidak kita sangka. Nah, untuk menghindarkan
menghindarkan diri kita dari cobaan-cobaan yang tak kita duga, yang tidak kita prediksi itu, hanya Allah lah yang mampu melindungi. Maka sebelum salam, kita mohonlah perlindungan kepada Allah dari bermacam-macam cobaan hidup. Termasuk Mamat, bukan Muhammad ya, bukan Mamat dengan T, Mamat itu artinya mati. Cobaan terakhir di dunia ini adalah ketika sakratul maut. Ketika sakratul maut. Itu cobaan paling berat itu. Ketika orang nazak namanya itu, kalau dalam bahasa kampung sadang payah, itu saat-saat yang sangat kritis karena iblis setan akan datang untuk membelokkan keyakinan orang itu agar dia su'ul khatimah. Makanya ada kewajiban bagi yang hidup, terutama bagi yang disayangi dan disenangi oleh yang akan meninggal itu, untuk membisikkan kalimat la ilaha illallah. Jangan orang lain, karena kalau orang lain nak nyambung dia. Tapi orang yang disayangi, kadang-kadang telinganya tak begitu mendengar lagi, tapi karena yang membisikkan itu orang yang disayanginya, kedengaran bagi dia. Qul la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya di dunia ini ketika mengembuskan nafas terakhir adalah la ilaha illallah, masuk surga. Kapan masuknya itu tidak tahu kita. Yang jelas masuk surga. Jadi kewajiban kita, kalau ada ibu kita, ayah kita, suami kita, istri kita sedang nazak, cepat pulang, kejar. Itulah peluang terakhir bagi kita untuk membisikkan kalimat. Kalau bisa, la ilaha illallah, bisikkan telinga kanan. Agar apa? Agar husnul khatimah, lolos dia dari ujian kematian. Terakhir adalah min syarri lagi. Pakai syarri. Syarri artinya kejahatan. Dari kejahatan, cobaan, ujian masih Dajjal. Nabi mengatakan tidak ada satu nabi sejak dari Nabi Nuh sampai aku, kepada kata Nabi Muhammad, melainkan berlindung kepada Allah dari Dajjal. Padahal Dajjal itu belum datang. Nabi Nuh berlindung, Nabi Ibrahim berlindung, Nabi Musa berlindung dari Dajjal. Padahal Dajjal itu munculnya di akhir zaman sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahayanya luar biasa. Dajjal al-kadzdzab, sangat penusta. Dia mempunyai kesaktian yang membuat orang berubah akidah. Mulanya dia mengaku sebagai orang saleh. Dengan kesaktiannya dia naik mengaku sebagai nabi. Karena orang makin banyak mempercayai dia, mengikuti dia, akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Berapa bahayanya itu, Pak? Kalau mengakui nabi saja sudah keluar kita dari Islam, apalagi mengakui dirinya sebagai Tuhan. Kalau dia mengatakan hidup, dia bisa menghidupkan. Kalau hujan, dia bisa menunjuk saja ke langit, hujan akan turun. Siapa yang tidak akan terpedaya dan tergoda? Itu Dajjal. Makanya Nabi suruh kita berlindung. Nah, dalam salat, sebelum tutup salat kita berlindung. Artinya ketika kita masih menghadap, berdialog, berkomunikasi dengan Allah, disitulah kita memohonkan perlindungan. Nah, di samping itu kita juga boleh menyampaikan doa-doa pilihan kita. Antara lain seperti kepada Muaz, bilangnya begini, ya Muaz, aku sangat mencintai engkau. Untuk itu engkau jangan sampai lupa membaca doa di akhir salat. Bukan sesudah salat,
di akhir salat sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu juga kita baca sebelum salam. Atau Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari bahaya perbuatanku sendiri atau dari akibat buruk perbuatanku sendiri. Mungkin itulah yang dapat kita sampaikan dalam kajian asar pada hari ini. Mari sama-sama kita hafal doa itu, kita amalkan sebelum kita mengakhiri salat, agar salat kita makin baik, makin sempurna. Amin. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,